percaya anak-anak dalam keadaan yang sehat, begitupun dengan mama dan papa semuanya pasti sehat. Nah, bagaimana belajarnya di minggu yang kemarin? Apa saja yang anak-anak pelajari, masih ingat tidak? Nah, kemarin anak-anak belajar tentang tukang dan dokter. Kemarin ada menempel dan gambar helm tukang, ya, menempel pasel gambar helm tukang. Anak-anak latihan memberi dan membalas salam. Kemudian ada lagi menebalkan angka 3, menebalkan huruf D, dan masih ada yang lain lagi yang anak-anak kerjakan. Nah, di minggu ini anak-anak akan belajar dengan mama dan papa tentunya di rumah dengan tema belajar pekerjaan, subtemanya tempat bekerja, dan sub-subtemanya yaitu polisi dan pedagang. Nah, minggu ini khusus anak-anak akan belajar bersama mama dan papa di rumah khusus tentang polisi dan pedagang. Nah, anak-anak tahu tidak tempat bekerja polisi itu di mana? Nah, tempat bekerja polisi yaitu di kantor polisi, sedangkan tempat bekerja pedagang itu ada di pasar, di kios-kios, di toko, ada di supermarket. Nah, itu tempat bekerja dari pedagang. Nah, anak-anak tahu tidak pedagang itu apa? Nah, pedagang itu adalah orang yang menjual sesuatu, menjual barang. Nah, mungkin di antara anak-anak orang tuanya ada yang berprofesi sebagai pedagang. Nah, contohnya mereka yang berjualan di pasar-pasar, ya, mereka yang berjual di kios-kios. Nah, itu dinamakan pedagang. Nah, anak-anak, biasanya pedagang itu bekerja di pasar, ya, tempat bekerja di pasar. Ada juga di pasar ada pasar tradisional seperti pasar Kotikelek, pasar baru, pasar Woma, pasar Sinakma, itu pasar tradisional. Di situ banyak sekali mama-mama, bapak-bapak yang berjualan. Wah, banyak sekali yang dijual. Ada yang berjualan ikan, ada yang mama-mama berjualan sayur, berjualan kayu bakar. Wah, banyak sekali yang dijual di pasar. Nah, ada juga pasar modern. Pasar modern itu apa? Ya, pasar modern itu seperti supermarket, minimarket. Nah, supermarket di sini seperti Ropan, ada juga Yuda, ada juga Hollandia, dan masih banyak lagi. Itu pasar modern. Nah, ada juga kios-kios, ada juga toko-toko. Nah, ada juga yang berjualan sebagai pedagang kaki lima. Wah, pedagang kaki lima yang biasa dorong-dorong gerobak, ya, abang-abang bakso yang jual-jual cilok. Nah, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya dinamakan pedagang. Nah, sedangkan polisi itu apa? Polisi itu yang bertugas menjaga keamanan. Nah, itu yang akan nanti anak-anak pelajari di minggu ke-5. Nah, itu yang akan anak-anak pelajari bersama mama dan papa di rumah. Nah, anak-anak memang akan menjelaskan kepada anak-anak kegiatan yang akan nanti anak-anak kerjakan di sepanjang 1 minggu ini. Nah, hari pertama memang akan jelaskan buat anak-anak kegiatan yang akan anak-anak kerjakan di hari pertama, yaitu hari Senin. Nah, di hari Senin anak-anak akan mendengarkan cerita melalui video, ya. Itu nanti akan diputarkan oleh mama dan papa. Anak-anak akan mendengarkan cerita tersebut, yaitu cerita tentang hadiah dari kejujuran. Nah, itu akan diputarkan oleh mama dan papa. Nanti mem akan berikan videonya dan anak-anak akan mendengarkan cerita tersebut dari video. Nah, kemudian setelah mendengarkan cerita dari video, anak-anak akan bermain. Anak-anak akan bermain, ya, dengan 2 helai kertas ini. Nanti mem akan berikan juga kertasnya. Anak-anak cara bermainnya yaitu kertasnya ditaruh
ditaruh di lantai. Anak-anak tidak boleh menyentuh, waktu anak-anak berdiri tidak boleh menyentuh, berdiri seperti ini. Tidak boleh kakinya menyentuh lantai. Nah, anak-anak bisa lepas sandal. Nah, di ini seperti ini. Kemudian taruh lagi, langkah, tidak boleh injak lantai. Berikut, melangkah lagi, ambil kalau kertasnya yang di belakang, kemudian taruh di depan, melangkah lagi sampai di tujuannya. Nanti anak-anak bisa berlomba, kalau dia punya kakak di rumah, anak-anak bisa lomba dengan kakak, lomba dengan saudara yang ada di rumah, atau kalau tidak ada bisa lomba dengan mama dan papa juga, ya. Nah, sampai di garis finish, nanti mama atau papa akan menentukan kepada anak-anak garis finishnya sampai mana, ya. Nah, permainannya seperti itu, ya. Intinya anak-anak tidak boleh menyentuh lantai, ya. Kakinya tidak boleh sentuh di lantai. Nah, itu kegiatan yang anak-anak kerjakan di hari Senin, ya. Nah, di hari kedua anak-anak akan belajar satu kegiatan saja, yaitu menghitung dan melingkari gambar yang ada. Nah, itu di situ ada gambar borgol yang biasa dipakai oleh Pak Polisi kalau dia menangkap penjahat, ya. Nah, kemudian ada gambar gerobak bakso yang dipakai oleh abang-abang bakso kalau mereka berjualan. Kemudian ada mobil polisi. Nanti anak-anak akan menghitung gambar-gambar yang ada, ya, dihitung. Setelah dihitung, anak-anak mencari angkanya, ya. Ada contohnya, ada berapa gambar borgol, kemudian nanti cari angkanya di bawah dan lingkari. Nah, Mem kasih contoh satu saja, nanti selanjutnya anak-anak kerjakan sendiri di rumah, ditolong atau dibantu oleh mama, ya. Nah, yang pertama anak-anak menghitung. Kita hitung sama-sama gambar borgol. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 gambar borgol, ya. Jadi kita cari di sini. Di ketiga angka ini mana yang angka 5? Nah, ini angka 5. Angka 5 ini seperti badut. Kalau anak-anak pernah lihat badut yang perutnya besar. Anak-anak lingkari. Dilingkari. Tidak usah diwarnai, tetapi dilingkari saja. Nah, itu contohnya. Nanti yang di bawah ini anak-anak kerjakan sendiri. Kalau tidak tahu bisa dibantu oleh mama. Nah, itu saja kegiatan yang dikerjakan di hari kedua, yaitu hari Selasa. Nah, anak-anak dengan mama yang akan mengerjakannya di rumah. Ya, selamat belajar. Nah, hari ketiga atau hari Rabu, anak-anak akan belajar ada 2 materi, yaitu yang pertama, anak-anak akan belajar menebalkan angka 4, ya, angka 4. Nah, di sini Mem sudah sediakan lembar kerja anak-anak, ya, di sini. Nanti sebelum menebalkan angka 4, perhatikan gambar di atas. Nah, di sini ada gambar pistol. Nah, kira-kira pistol itu alat-alat pekerjaan dari siapa, ya? Nah, itu biasanya dipakai oleh Pak Polisi, ya. Pak Polisi kalau dia mau menjaga keamanan biasanya ada pistol di pinggangnya. Nah, itu biasa dibawa oleh Pak Polisi. Nah, anak-anak hitung pistol ini ada berapa. Nah, sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4. Ada berapa jumlah pistolnya? Ada 4, ya. Nah, di samping ini ada angka 4. Nah, bentuk angka 4 seperti ini. Nah, kemudian anak-anak akan menebalkan. Setelah sudah menghitung, anak-anak akan menebalkan
menebalkan angka 4. Perhatikan supaya tidak keluar dari garis. Usahakan mengikuti titik-titik yang ada. Nah, usahakan mengikuti titik-titik supaya angka 4-nya terlihat lebih bagus. Ya, seperti itu. Nah, selain anak-anak mengerjakan angka 4, ya, anak-anak juga akan belajar dengan mama atau dengan papa di rumah tentang pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Nah, selama 1 bulan dimulai dari minggu ini, ya, sampai dengan 1 bulan ke depan, anak-anak akan belajar dengan pembiasaan membuang sampah di tempatnya. Jadi nanti kalau anak-anak habis makan permen contohnya, atau habis makan snack, makan kue, ya, ada bungkusnya, anak-anak jangan langsung buang di kolong meja atau kasih masuk di bawah tempat tidur, tidak bisa, ya. Sampah harus buang di tempat sampah. Nah, di rumah pasti anak-anak punya tempat sampah dong, pasti kan? Ya, sama juga di rumahnya Mem juga ada tempat sampah. Nah, itu tempat sampah gunanya supaya sampah-sampah yang ada dibuang di situ. Nanti anak-anak akan belajar kebiasaan itu sampai anak-anak tidak diingatkan lagi. Berarti anak-anak sudah berhasil. Ya, kalau anak-anak tidak diingatkan lagi sama mama atau sama papa, buang sampah. Nah, berarti anak-anak sudah sendirinya melakukannya. Berarti anak-anak sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena kalau kita buang sampah tidak pada tempatnya, nanti menyebabkan tersumbat gotnya, tersumbat. Kalau banjir nanti airnya meluap karena tersumbat dengan sampah. Makanya mulai dari sekarang, dari anak-anak kecil harus buang sampah pada tempatnya. Nah, itu saja yang anak-anak akan belajar di hari yang ketiga, yaitu hari Rabu. Nah, di hari berikut, yaitu di hari yang keempat atau hari Kamis, anak-anak akan belajar bercakap-cakap atau tanya jawab dengan mama dan papa di rumah tentang polisi dan pedagang. Kalau di awal tadi Mem sudah jelaskan sedikit tentang polisi dan pedagang. Nanti anak-anak bisa bertanya lagi ke mama atau papa di rumah tentang polisi dan pedagang. Nanti mama dan papa akan menjelaskannya lebih lagi kepada anak-anak. Nah, selain itu anak-anak akan belajar mengenal dan menebalkan huruf E. Nah, minggu yang lalu anak-anak sudah belajar mengenal dan menebalkan huruf D. Nah, sekarang anak-anak akan belajar huruf E. Nah, seperti ini. Anak-anak ambil LKS atau lembar kerja yang sudah Mem siapkan. Kemudian ambil peralatan pensilnya, penghapus itu kalau anak-anak salah bikin, anak-anak bisa hapus seperti ini. Anak-anak lihat di sini, ini ada huruf E. Huruf apa? Huruf E. Nah, di samping ini ada apa ini? Ada gambar apa ya di samping ini? Nah, di samping ini ada gambar es krim. Ya, ada gambar es krim. Nah, gambar es krim. Nah, ini sesuai dengan huruf E. Nah, kemudian anak-anak akan menebalkan titik-titik yang ada. Menebalkan titik-titik yang ada, usahakan tidak keluar dari garis. Anak-anak bisa melanjutkan sampai selesai, kemudian bisa nanti dimasukkan ke dalam map yang ada kalau sudah selesai. Nah, nanti di sini mama dan papa bisa tanda tangan di lembar yang ada. Nah, itu saja kegiatan yang akan anak-anak kerjakan di minggu ini, di hari yang keempat, yaitu hari Kamis. Nah, di hari yang
terakhir, yaitu hari yang kelima, yaitu hari Jumat, anak-anak akan belajar. Ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama, anak-anak akan mewarnai gambar lampu lalu lintas. Nah, di sini ada bulat-bulatan yang 3 ini. Nah, anak-anak akan warnai, ya, anak-anak akan warnai lampu lalu lintas ini, ya, diwarnai. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak tidak? Lampu lalu lintas itu warnanya apa saja? Nah, warna lampu lalu lintas itu ada 3 warna. Yang pertama, yang paling atas dikasih warna apa ini? Merah, yaitu red. Bahasa Inggrisnya red. Ya, kemudian ada warna apa ini? Warna kuning, yellow. Nah, itu yang di tengah. Kemudian ada satu warna lagi. Ini warna apa? Hijau, yaitu green. Nah, anak-anak akan warnai. Yang paling atas itu akan diberi warna merah. Nah, dikasih warna jangan keluar dari garis, jangan sampai keluar dari bulatan itu. Ya, seperti itu. Dan warnai sampai selesai. Nah, ada 3 warna. Jangan salah-salah ya. Jangan kasih hijau yang paling atas atau jangan taruh hijau di tengah. Nah, itu hijau yang paling bawah, kuning di paling tengah. Nah, itu. Kemudian anak-anak akan belajar menyanyi Lihat Bapak Polisi. Nah, ini Mem sudah tulis lagunya. Nanti Mem isi di map anak-anak. Nanti anak-anak bisa belajar. Nah, Mem kasih contoh lagunya. Nah, lagunya seperti ini. Lihat Bapak Polisi, alangkah gagahnya, stop kanan dan kiri, mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi, jalan berhati-hati di sebelah kiri. Nah, sekali lagi. Lihat Bapak Polisi, alangkah gagahnya, stop kanan dan kiri, mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi, jalan berhati-hati di sebelah kiri. Nah, itu lagu yang akan anak-anak belajar dengan mama dan papa di rumah, yaitu lagu tentang Lihat Bapak Polisi. Nah, Mem sudah sediakan kertas lagunya. Di situ ada gambar Pak Polisi. Nah, kalau sudah selesai belajar semuanya, kegiatan yang anak-anak sudah kerjakan, jangan lupa masukkan di dalam map belajar, ya, baik pensilnya, pensil warna, baik itu lembar kerjanya, LKS-nya, semuanya dimasukkan di dalam map kegiatan. Dan di hari Sabtu, mama atau papa atau kakak akan mengantarnya kepada Mem dan mengambil materi yang baru. Nah, selamat belajar buat anak-anak Mem yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.